Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Tajudin, Pak Zulfi, dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok penampil ingin mempresentasikan hasil dari review artikel yang berjudul Mimpi Nabi Ibrahim menurut Semiotika Roland Barthes. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Al-Fatihah Heria Pratama, yang kedua ada Sylvia Nurmaya Aziz, yang ketiga ada Nadila Amelika Fitriah, yang keempat ada saya sendiri Putri Zikra Amalia, dan yang terakhir ada M. Abdul Gufron. Kemudian yang pertama ada pendahuluan, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam Islam, mimpi memiliki tempat yang penting sebagai salah satu pembawa pesan firman Allah kepada para hambanya, khususnya kepada para utusannya. Dalam Al-Quran, mimpi disebutkan dengan 3 istilah yang berbeda. Yang pertama ada ar-ru'ya, digunakan untuk menjelaskan mimpi yang baik dan indah. Yang kedua ada al-hulm, digunakan untuk menunjukkan mimpi yang jahat. Dan yang terakhir ada ad-gos, untuk menunjukkan mimpi yang tercampur antara ar-ru'ya dan al-hulm. Seperti dalam kisah Nabi Ibrahim yang bermimpi sedang menyembelih anaknya. Di dalam kisah mimpi Nabi Ibrahim tersebut memiliki tanda-tanda yang perlu untuk diterjemahkan dengan melibatkan aspek historitas dan konteks pada saat itu. Oleh karena itu, untuk mencari makna dari kisah mimpi Nabi Ibrahim, peneliti menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Pendekatan ini tidak hanya menguraikan dalam segi kebahasaan semata, melainkan juga dalam aspek makna luarnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kali ini saya Alfat ingin memaparkan mengenai semiotika Roland Barthes. Nah, analisis semiotik Roland Barthes ini adalah analisis yang dimulai dari pencarian makna tingkat pertama, yaitu makna denotatif dalam teks. Nah, selanjutnya ada tingkat kedua, yaitu pencarian tingkat kedua yang merupakan konotatif. Nah, untuk analisis di tingkat pertama ini adalah pencarian makna asli atau makna denotatif. Nah, ada 3 cara untuk menemukan atau mencari makna denotatif. Yang pertama yaitu menemukan atau menganalisis kejadian sesungguhnya. Dan cara yang kedua, mencari dalam dokumen yang menggambarkan pertama kali kisah tersebut. Bisa seperti di dalam manuskrip, dokumen sejarah maupun pada kitab suci. Nah, untuk cara yang ketiga itu bisa dicari melalui ensiklopedi, kisah dalam babat maupun dalam tafsir. Nah, untuk menemukan makna denotatif, yaitu pada pencarian makna tingkat pertama dalam semiotika Roland Barthes ini, itu membutuhkan aspek linguistik untuk mencari makna asli. Namun, menurut Ali Imron, pencarian makna pertama yaitu makna denotatif ini tidak cukup hanya terbatas pada aspek bahasa semata atau pada aspek linguistik semata, namun juga pada analisis struktur kisah seperti tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan sejenisnya. Nah, kita lanjut kepada tingkat pencarian makna yang kedua, yaitu makna konotatif. Nah, konotasi dipahami sebagai sistem signifikasi pada tingkat kedua yang memaparkan hubungan penanda dan petanda bersifat implisit dan di dalamnya beroperasi makna secara tidak langsung, tidak pasti, dan membuka berbagai kemungkinan makna. Konotasi menciptakan makna-makna lapis kedua yang berkaitan dengan berbagai aspek psikologis seperti perasaan, seperti emosi, dan juga keyakinan. Nah, konotasi menghasilkan makna lapis kedua yang bersifat tersembunyi. Terdapat 2 artikulasi dalam sistem signifikasi tingkat kedua atau pada tingkat pencarian makna konotatif ini.
Nah, dibedakan berdasarkan pengembangan penanda ataupun petanda dalam tingkatan kedua. Hal ini disebut sebagai expression untuk penanda atau signifier dan konten untuk petanda atau signified. Nah, dalam penelitian ini, istilah yang dipakai adalah penanda signifier dan petanda signified untuk menghindari kebingungan. Artikulasi pada tingkat kedua ini merupakan uh, pengembangan pada artikulasi pencarian makna tingkat pertama. Nah, kalau di tingkat pertama itu menjelaskan hubungan antara petanda dan penanda, penanda dan petanda pada tingkat pertama. Nah, kalau di tingkat kedua itu, nah berkembang dari hubungan antara penanda dan petanda pada tingkat yang pertama menjadi penanda pada tingkat kedua yang menghasilkan petanda tingkat kedua. Nah, artinya petanda telah mengalami pengembangan dalam tingkat konotasi. Pada artikulasi tingkat kedua, hubungan penanda atau signifier dan petanda di tingkat pertama sin menjadi petanda atau signifier di tingkat kedua dan penanda signifier mengalami pengembangan. Artikulasi tingkat kedua ini disebut sebagai meta bahasa atau meta language. Sekian pemaparan saya mengenai semiotika Roland Barthes. Selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks mimpi. Dan di sini ada Abasarnahu bighulamin halimin falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza taro qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqata ru'ya inna kazalika najzil muhsinin inna hadza lahum balaul mubin fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan artinya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka ketika anak itu sampai atau pada umur sanggup berusaha bersamanya, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim mempertimbangkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, baiklah. Selanjutnya, mitos dalam kisah mimpi Nabi Ibrahim. Untuk analisis mitos yang ada dalam kisah mimpi Nabi Ibrahim, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna denotatif dan konotatif dalam ayat kisah mimpi Nabi Ibrahim. Dari ayat di atas akan dipecah menjadi beberapa bagian untuk mempermudah proses analisis. Nah, kemudian di sini ada yang pertama ada denotatif. Nah, fragmen dari denotatif yaitu yang pertama ada maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya. Kemudian yang kedua ada Ibrahim berkata, wahai anakku,
Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kemudian yang ketiga ada berserah diri. Dan keempat ada, dan kami tebus anak itu, dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan yang kedua ada konotatif. Dan ada pun fragmen dari konotatif, yaitu yang pertama, dalam ayat itu terdapat kata gulam yang berarti anak yang balik. Secara harfiah, kata gulam dipahami sebagai penanda bahwa seorang anak telah memasuki usia balik. Kemudian yang kedua, Nabi Ismail mengetahui bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah. Yang ketiga, tidak ada keraguan sedikit pun untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Yang keempat, Allah akan memberi balasan kepada setiap orang yang telah melaksanakan perintahnya. Dah, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk fragmen 1 ini yaitu bahasan terkait umur anak Nabi Ibrahim. Kita bahas dari latar belakangnya dulu. Latar belakangnya adalah Nabi Ibrahim ini diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna merelai rasa kesepiannya karena ia yang melarikan diri dari kekuasaan Raja Namrud pada kali itu. Lalu Siti Hajar setelah diberikan karunia anak oleh Allah dari Siti Hajar, kemudian Siti Hajar dan Ismail yang berusia 2 tahun pada saat itu diberangkatkan ke Baka atau pada saat ini yang kita sebut Mekah oleh Nabi Ibrahim atas kehendak Sarah atau istri pertamanya yang cemburu atas kelahiran anak pertama yaitu Nabi Ismail dari Siti Hajar, yaitu istri keduanya Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di tengah gurun pasir oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Dan Allah pula yang memberikan bantuan kepada mereka dengan mengeluarkan air zam-zam yang berasal dari pasir yang diinjak-injak oleh kaki Ismail pada saat itu. Kemudian merujuk pada ayat 101 Quran surat As-Saffat tadi bahwasanya Nabi Ibrahim ini mengunjungi Siti Hajar dan anaknya ketika Ismail berusia balik sesuai yang ditafsirkan oleh Quraisy bahwasanya sebagai anak yang telah tumbuh kumis dan hasrat seksualnya dalam bentuk mitos atau signifikasinya adalah di dalam Islam seorang anak yang telah mencapai balik dikenai tanggung jawab baik tanggung jawab ibadah maupun lainnya. Lalu, kedewasaan akal sebagai bagian dari ciri anak yang telah balik menjadi titik tekan dalam kisah mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengetahui bahwa anaknya telah memiliki kedewasaan akal yang baik, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengajaknya berdialog. Dialog yang dilakukannya pada saat itu pun terjadi secara dua arah. Nabi Ibrahim pada awalnya menceritakan tentang mimpinya untuk kemudian dimintai pendapat dari anaknya. Hal ini menegaskan kalau umur Nabi Ismail pada saat itu memang telah menginjak dewasa, sehingga beliau dapat diajak berkomunikasi dan diajak bekerja sama dengan sang ayah. Kemudian fragmen 2 yaitu mitos tentang mimpi sebagai pembawa pesan. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk berdialog mengenai mimpi yang menimpanya, bahwasanya ia harus menyembelih anaknya dan meminta pendapat Ismail terkait hal itu. Lalu atas pemahaman dan kedewasaan yang dimiliki oleh Nabi Ismail dan ketaatan kepada Allah dan orang tuanya, akhirnya ia setuju untuk diselih. Mitos atau signifikasi dalam kisah ini terletak pada mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Mimpi menjadi mitos karena di dalamnya terdapat berbagai ideologi dan maksud tertentu. Maksud tersebut dapat digali melalui literatur dalam Islam maupun ilmu pengetahuan saat ini. Berbagai macam pendekatan maupun pemaknaan pun juga banyak ditemukan di era saat ini. Namun, yang jelas dalam mimpi tersebut dinilai mengandung perintah yang berasal dari Allah sehingga Nabi Ismail tidak bisa menolaknya. Saya ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih moderator. Untuk penjelasan berikutnya adalah tentang mitos dalam fragmen 3, yaitu berserah diri. Oke, sebelumnya telah kita ketahui bahwa dalam signifikasi ini ada dua tahapan. Pertama, tahapan bahasa atau denotatif. Kedua, tahapan mitos atau konotatif. Nah, untuk fragmen berserah diri ini termasuk pada denotatif, seperti telah disebutkan sebelumnya. Pada fragmen 3 ini, terdapat signifier atau penanda falamma aslama, lalu signifier atau petandanya itu, maka ketika keduanya telah berserah diri, dari penanda dan petanda tersebut muncullah sign atau meaning atau makna, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui bahwa tanda denotasi ini juga menjadi tanda konotasi, sehingga setelah adanya makna bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini berserah diri kepada Allah, kita underline kata berserah diri ini, yang mana dipahami berserah diri ini yaitu menunjukkan adanya ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah inilah yang menjadi ciri seseorang beriman. Maka muncullah konsep di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini termasuk orang yang beriman. Dari konsep tersebut muncullah signification, yaitu orang yang beriman dan bertakwa akan menyerahkan dirinya kepada Allah. Dalam keyakinan Islam, orang yang beriman ini adalah orang yang melaksanakan perintah Allah yang terkandung dalam syariat Nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang melaksanakan perintah Allah tadi, di sini juga menguat tentang keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu, apakah agama yang dianut Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah Nabi Muhammad merupakan milah dari agama Nabi Ibrahim, sehingga diyakini bahwa agama Nabi Ibrahim ini juga tidak melenceng dari syariat, dan agama Nabi Ibrahim ini disebut dengan agama Hanif. Boleh next slide. Nah, untuk fragmen berikutnya yaitu fragmen 4, yaitu balasan kepada orang beriman. Nah, untuk signifier atau penandanya yaitu wadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Yang mana petandanya atau signifiernya itu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dari penanda dan petanda tersebut muncul lasan atau makna, yaitu menunjukkan bentuk balasan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, balasan tersebut adalah berupa milah yang dilanjutkan hingga masa Nabi Ibrahim. Adapun bukti milah tersebut milah syariat dari milah Nabi Ibrahim itu dilanjutkan, yaitu pertama, dibenarkannya syariat kurban pada masa pra-Islam oleh Rasulullah. Kedua, dilaksanakannya kurban di bulan Dzulhijjah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Cukup sekian review artikel yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.